Halo, saya Justicia Chelsea Wantalani dari 5MB3. Saat ini saya akan membahas materi tentang sistem pembayaran transaksi internasional. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari pembayaran internasional. Nah, pembayaran internasional ini adalah mekanisme pembayaran atas transaksi perdagangan antar negara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, umumnya melalui bank untuk menjaga keamanan dan kelancaran transaksi. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pembayaran internasional. Yang pertama, advance payment atau pembayaran di muka, di mana pembeli membayar penuh atau sebagian sebelum barang dikirim. Metode ini aman bagi eksportir karena pembayaran diterima terlebih dahulu tetapi beresiko bagi importir karena barang bisa terlambat, tidak sesuai, atau tidak dikirim. Yang ketiga ada letter of credit, bank penerbit menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran selama dokumen yang disyaratkan sesuai. Metode ini adalah paling aman bagi kedua pihak karena bank menjadi penengah yang menjamin transaksi. Yang keempat ada commercial bills of exchange atau WESL, surat yang dibuat eksportir berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa depan. Digunakan untuk pembayaran tertunda atau credit terms, namun tetap mengandung resiko jika importir gagal bayar. Yang kelima ada collection. Eksportir meminta bank untuk menagih pembayaran kepada importir menggunakan dokumen pengelapan. Resiko lebih rendah dibanding open account karena melalui bank, namun tetap tidak ada jaminan penuh seperti letter of credit. Dan yang terakhir ada konsinyasi. Eksportir mengirim barang ke importir dan pembayaran dilakukan setelah barang berhasil dijual kepada pihak ketiga. Ini adalah metode paling beresiko bagi eksportir, namun sangat menguntungkan bagi importir karena tidak perlu membayar di awal. Selanjutnya ada proses pembayaran dengan letter of credit. Yang pertama ada importir mengajukan letter of credit ke issuing bank. Importir mengajukan permintaan penerbitan letter of credit kepada banknya sesuai syarat pembayaran dalam kontrak. Bank akan menilai kelayakan kredit importir sebelum menyetujui pembukaan letter of credit. Yang kedua, issuing bank menerbitkan letter of credit dan mengirim ke advising bank. Setelah disetujui, issuing bank menerbitkan letter of credit dan mengirimkan salinannya ke bank di negara eksportir. Advising bank kemudian memverifikasi keaslian letter of credit dan memastikan bahwa syarat-syarat di dalamnya jelas dan sesuai. Yang ketiga, eksportir mendapat pemberitahuan dan mengirim barang. Eksportir menerima pemberitahuan dari advising bank bahwa letter of credit telah dibuka atas namanya. Setelah itu, eksportir menyiapkan dan mengirim barang sesuai dengan syarat letter of credit, termasuk persyaratan dokumen seperti invoice, bill of lading, packing list, dan lainnya. Yang keempat, eksportir menyerahkan dokumen ke bank untuk pemeriksaan. Setelah barang dikapalkan, eksportir menyerahkan dokumen pengelapan ke advising bank. Bank memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan syarat yang tercantum dalam letter of credit. Jika dokumen tidak sesuai, bank dapat menolak atau meminta perbaikan. Yang kelima, bank melakukan pembayaran kepada eksportir. Bila dokumen sesuai dengan ketentuan letter of credit, advising bank melakukan pembayaran kepada eksportir atau mengirim dokumen tersebut ke issuing bank untuk penyelesaian pembayaran. Yang keenam, ada issuing bank menagih importir dan menyerahkan dokumen. Issuing bank menerima dokumen dari advising bank, kemudian memberitahu importir untuk melakukan pelunasan. Setelah importir membayar, bank menyerahkan dokumen asli sebagai syarat untuk mengambil barang di pelabuhan atau terminal. Dan yang terakhir, importir mengambil barang dari pengangkut. Dengan dokumen asli tersebut, importir dapat menebus barang dari pihak pengangkut dan melanjutkan proses distribusi di negaranya. Letter of credit menjadi metode paling aman dan paling umum karena memberikan jaminan kepada kedua belah pihak melalui peran bank. Dan konsinyasi memiliki resiko tertinggi bagi penjual karena pembayaran dilakukan setelah barang terjual ke pihak lain. Secara keseluruhan, keberhasilan perdagangan internasional sangat bergantung pada pemilihan sistem pembayaran yang tepat sesuai kebutuhan, tingkat kepercayaan, dan kondisi masing-masing pihak. Sekian pemaparan materi dari saya, diucapkan banyak-banyak terima kasih.